Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada alkohol ya. Yang pertama kita punya propanol yang kita reaksikan dengan Cu aja di sini. Misal saya tuliskan di sini propanol CH3, CH, CH3, CH2OH ya. Lalu ceritanya Cu ini kita taruh sebagai katalis yang bekerja pada suhu yang tinggi, pada suhu panas. Reaksi yang terjadi adalah reaksi dehidrogenasi. Saya tuliskan dulu reaksi dehidrogenasi. Maksudnya gimana? Reaksi dehidrogenasi berarti berkurangnya hidrogen ya, sehingga mengubah yang awalnya kita punya alkohol berubah menjadi aldehid. Kita punya CH3, CH2, COH. Nah, ini yang namanya aldehid. Yang perlu kalian ketahui di sini, jika kita punya alkohol primer, jika kita reaksikan dengan Cu pada suhu 573, dia akan menjadi aldehid. Tetapi jika kita memiliki alkohol sekunder, dia akan berubah menjadi keton. Sedangkan jika kita memiliki alkohol tersier, ini akan berubah menjadi alkena. Ini dicatat ya. Selanjutnya untuk yang B, jika kita memiliki propanol, kita reaksikan dengan CuO. Propanol berarti kan CH3, CH2, CH2OH. Lalu kita reaksikan dengan CuO, dia juga akan sama menghasilkan aldehid, yaitu CH3, CH2, CH2, ini berarti COH. Ini adalah aldehid. Jangan lupa, selain aldehid, dia juga akan menghasilkan H2O plus Cu. Selanjutnya untuk yang C, kita punya satu propanol. Satu propanol berarti sama ya dengan propanol. Kita tuliskan CH3, CH2, CH2OH. Lalu kita reaksikan dengan H2SO4 pada suhu 180 derajat Celcius. Nah, masih ingat kan, jika kita memiliki H2SO4 pada suhu 180 derajat Celcius, yang terjadi adalah dari yang namanya alkohol berubah menjadi alkena, sehingga kita akan memiliki CH3, CH2O, CH3, lalu ini saya tulis CH strip CH2, bener ya? Oke, ini adalah alkena, yang terbentuk adalah propena. Selanjutnya untuk yang D, kita punya etanol CH3, CH2OH, kita reaksikan dengan H2SO4 pada 140 derajat. H2SO4 pada 140 derajat. Nah, masih ingat kan, kalau dengan H2SO4 pada suhu 140 derajat, dia akan mengubah alkohol menjadi ether. Saya tuliskan hasilnya di bawah. Ini saya gambarkan dulu ya prosesnya. Awalnya kita punya etanol, saya tuliskan CH3, CH2, lalu OH. Kita butuh 2 buah molekul. Lalu di sini saya gambarkan lagi etanol. Nah, yang terjadi adalah OH yang ada di sini bereaksi dengan atom H ini, sehingga sisanya adalah CH3, CH2, ini kan ya, tinggal O aja, terus atom H-nya udah nggak ada, lalu nyambung ke alkil yang ada di sebelah kanan, berarti tinggal CH2, CH3. Di sini kita memiliki diethyl ether plus H2O ya. Nomor selanjutnya kita punya 2 propanol direaksikan dengan KMNO4. Berarti kita gambarkan dulu.
2 propanol, berarti OH-nya ada di tengah. OH CH3 direaksikan dengan KMNO4. Ini maksudnya apa? Ini yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Masih ingat kan? Jika yang dioksidasi adalah alkohol sekunder, ini merupakan alkohol sekunder, maka yang terbentuk adalah keton. Sehingga kita bisa langsung menggambarkan CH3C, ini adalah keton, lalu kita tutup dengan CH3. Namanya adalah dimetil keton. Untuk yang F, kita punya 2 propanol lagi, kita gambarkan CH3CH lalu OH CH3 direaksikan dengan reaksi Lucas. Masih ingat dengan reaksi Lucas? Reaksi Lucas itu adalah HCl plus ZnCl2. Ini akan mengubah yang awalnya alkohol berubah menjadi haloalkana. Saya tulis ya di sini alkohol berubah menjadi haloalkana. Atau namanya sama aja ya, alkil halida. Halogen yang masuk adalah Cl. Masuknya kemana? Masuknya pada gugus OH ini. Sehingga kita bisa menuliskan CH3, CH. Ini kita punya Cl, lalu kita tutup dengan CH3. Ini namanya adalah 2 chloropropana. Selanjutnya yang G, FG ya, EFG. Yang G adalah 2 metil 2 propanol. Berarti kita punya propanol CH3, ini C, CH3. Ini saya tulis metil, ini adalah propanol, berarti OH. Direaksikan dengan Na. Nah, masih ingat kan ya, kalau alkohol bertemu dengan natrium, ini adalah reaksi yang menghasilkan gas hidrogen. Ini saya berikan tanda setengah, koefisien setengah. Hasilnya adalah natrium ini akan menggeser posisi atom H yang ada di gugus OH. Berarti gampang aja kita gambarkan CH3C, CH3, lalu di atas juga CH3, lalu yang berubah hanya O, Na. Selanjutnya yang H. Yang H kita tulis CH3Cl plus NaOH. Nah, ini gampang banget, CH3Cl plus NaOH. Kan kita tahu ya kalau Na itu jatuh cinta sama Cl, berarti produknya adalah NaCl. Sisanya kita tuliskan, kita punya CH3 dan juga OH. Ini jadinya kita punya metanol. Jika kalian punya tugas ataupun soal dengan gugus atau senyawa yang berbeda dari soal-soal ini, kalian nggak usah bingung ya. Tinggal menyesuaikan aja jumlah karbon atau jumlah alkilnya, tetapi prinsipnya tetap sama. Misalkan dari yang oksidasi alkohol 2 atau alkohol sekunder, jika dioksidasi akan menjadi keton. Apapun reaksinya, apapun senyawanya, dia akan tetap mengikuti prinsip seperti ini. Soal selanjutnya ya, ini adalah reaksi yang terjadi pada ether. Yang A kita punya dimetil ether. Kita gambarkan, ini adalah ether yang simetris, lalu bereaksi dengan PCl5. Nah, ini saya uraikan dulu, saya taruh di bawah. Dimetil ether ini akan bereaksi, saya gambarkan PCl5-nya sebagai seperti ini. Ini hanya untuk menggambarkan biar lebih mudah ya, mana yang bereaksi sama siapa. Kita punya Cl akan berikatan dengan metil sebelah kiri, sedangkan Cl yang bawah berikatan dengan metil yang sebelah kanan. Sisanya atom O, dia akan berikatan dengan fosfor. Maka yang terbentuk adalah 2 buah metil dan iodometana ini, lalu plus PoCl3. Ini namanya adalah iodometana. Lalu yang B kita punya metoksietana, berarti metoksi ya, CH3, lalu O, etana, CH2, CH3.
Lalu kita reaksikan dengan PCl3. Yang perlu kalian catat bahwa untuk ether kita tambahkan dengan PCl3, ini tidak akan terjadi reaksi. Yang terjadi reaksi adalah jika kita memiliki alkohol, kita tambahkan dengan PCl3, itu akan terjadi reaksi. Tapi kalau ether enggak ya, yang bereaksi hanya ether plus PCl5. Selanjutnya yang C, kita punya metoksietana, berarti kita gambarkan CH3O, CH2, CH3. Kita reaksikan dengan HI. Nah, berarti H ini akan berikatan dengan metil, sedangkan iodo akan berikatan dengan etilnya, sehingga kita akan memperoleh CH3OH ini plus I CH2CH3. Ini adalah metanol, ini adalah iodo etana. Sampai di sini dulu ya untuk reaksinya. Kalian bisa sering-sering latihan agar lebih menguasai mengenai reaksi yang terjadi pada alkohol ataupun ether. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.